Perkenalkan, nama saya Nikadek Melinia Dewi, NPM 1932 12 1049, dari penanya wajib kelompok 1 untuk kelompok 4. Pertanyaannya adalah, aspek-aspek apa saja yang perlu dinilai dalam usaha Meo Cafe tersebut, serta jelaskan mengapa aspek-aspek tersebut sangat penting dijalankan dalam usaha tersebut. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Andari, NPM 1932 Saya akan menjawab pertanyaan dari Meli, kelompok 1. Jawabannya, terdapat 5 aspek yang sangat penting dijalankan dalam usaha Meo Cafe, yaitu yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek tersebut nantinya dapat membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah, tujuan, dan sasaran dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Yang ketiga, aspek manajemen dan SDM. Karena dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang telah ditetapkan, manajemen membantu manusia mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Yang keempat, aspek hukum. Untuk layak atau tidak layaknya perusahaan didirikan. Dalam hal ini berkena. Yang keempat, aspek hukum. Untuk layak atau tidaknya perusahaan didirikan dengan ditentukannya kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, aspek keuangan. Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Apabila sebuah usulan rencana bisnis tak ada perhitungan, aspek keuangan akan sulit melakukan pengukuran pada keberhasilan usaha. Om Swastiastu, saya Komantirasi Rahayu, NPM 19321211160 dari kelompok 1, penanya wajib ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara kalian agar selalu menjaga kualitas usaha Meo Cafe ini? Terima kasih. Nama saya ini Ayu Febrianti, NPM 19321211524. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Komang Tirta Sri Rahayu. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kalian agar selalu menjaga kualitas usaha Meo Cafe ini? Cara kami dalam menjaga kualitas Meo Cafe ini, yang pertama yaitu berinovasi mengikuti perkembangan pasar yang ada saat ini. Jadi kami tidak hanya stuck dengan makanan dan minuman serta ketersediaan kucing-kucing yang ada saat ini. Tetapi kami akan juga mengikuti perkembangan pasar di mana makanan dan minuman yang tersedia di Meo Cafe ini akan kami kembangkan dengan menu-menu terbaru, dan juga untuk kucing-kucing itu sendiri akan secara bertahap akan kami datangkan dan sediakan lagi dengan jenis-jenis kucing yang baru dan juga dalam keadaan sehat dan kucing-kucing yang sudah divaksin, agar pelanggan yang datang bisa bermain dengan kucing-kucing yang sehat. Yang kedua yaitu dengan cara mengupgrade kualitas SDM Meo Cafe ini. Yang dimaksud adalah karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai yang ada di Meo Cafe ini. Yang ketiga yaitu menjaga selalu loyalitas pada pelanggan, di mana kami akan memberi pelayanan yang amat sangat baik kepada pelanggan agar pelanggan bisa kembali mengunjungi Meo Cafe ini. Yang keempat yaitu kami akan waspada pada pergerakan pesaing, karena ketika usaha ini akan booming atau viral di mana-mana, pasti akan ada pesaing yang mendirikan dengan konsep yang sama. Jadi kami di sini harus waspada dan bisa memberikan cara atau upaya apa saja untuk menghadapi pesaing tersebut. Dan yang terakhir yaitu kami akan tetap amat sangat cermat mengelola keuangan di kafe ini, karena kalau kami tidak cermat dan kami lalai, maka kualitas usaha bisa saja diambang pintu bangkrutan atau gulung tikar. Maka di sini kami tetap cermat dan akurat akan mengelola keuangan di kafe ini. Itulah cara-cara kami menjaga kualitas Meo Cafe ini agar tetap berdiri dan berjalan. Om Swastiastu.
Baik, perkenalkan nama saya Nika India Marcella Dewi, NPM 1932 12 13 28. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa saja manfaat atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan suatu usaha? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcella, yaitu manfaat dan keuntungan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan bisnis. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Om Swastiastu, perkenalkan, saya Nilma Desri Gunanti, NPM 19 32 12 13 76. Saya di kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa penting menentukan segmentasi pasar sebelum memulai sebuah bisnis? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigustia Yoeka Cantika Ambarawati, NPM 19 32 121 570. Dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Gunanti, kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa penting menentukan segmentasi pasar sebelum memulai bisnis Mio Cafelli tersebut? Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, seperti yang kita telah ketahui, segmentasi pasar merupakan hal yang sangat penting dalam suatu bisnis. Hal tersebut sangat krusial dalam sebuah bisnis karena menentukan cara pemasaran produk dengan tepat. Segmentasi ini meliputi strategi-strategi yang perlu dipikirkan oleh para pelaku bisnis, termasuk kami selaku pemilik dari bisnis plan Mio Cafelli ini, agar kami dapat mencapai target dengan baik. Jika kami tidak menentukan segmentasi pasar, maka kami tidak dapat fokus menjalankan ide dan tidak memiliki target utama. Hal inilah yang menyebabkan bisnis tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan terancam gagal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nila Sari Adila Lubis, NPM 193 2121 643. Dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4 sebagai penanya wajib. Pertanyaannya, kelebihan apa yang dimiliki pada perusahaan Mio Cafelli sehingga mampu bersaing dengan pesaing kafe lainnya? Padahal pada situasi pada saat ini yang baru dikatakan new normal. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Irma Putri Anggraini, NPM 193 2121 623. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Kelebihan yang dimiliki pada usaha Mio Cafelli ini adalah lokasinya yang sangat strategis, yaitu berada di area kota Denpasar. Tempat yang tentunya instagramable atau estetik untuk berfoto-foto, dan juga yang paling menarik ialah Mio Cafelli ini terdapat banyak kucing-kucing yang lucu untuk menghibur para konsumen. Dan pada situasi new normal seperti saat ini, kami akan mempromosikan kafe melalui sosial media agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan melihat dari situasi di Bali saat ini sudah mulai ramai seperti dulu lagi, jadi kami memiliki peluang untuk memperkenalkan kafe ini kepada masyarakat lokal maupun mancanegara. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Made Dewi Istikarini, NPM 19321 21233. Dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 4. Pertanyaan saya, apakah kualitas Mio Cafelli berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan? Coba jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Antari, NPM 1932 121 062. Akan menjawab pertanyaan dari Yustika, kelompok 2. Mio Cafelli terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal tersebut berarti semakin baik dan semakin berkualitas produk yang ditawarkan di Mio Cafelli kepada pelanggan, maka akan dapat menciptakan loyalitas pelanggan terhadap produk maupun pelayanan yang ditawarkan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Gita Pratiwi, NPM 1932 12 11 47. Dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan Mio Cafelli untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi menurun? Nama saya Heni Ayu Febrianti, NPM 19321212524 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikomang Gita Pratiwi. Pertanyaannya yaitu strategi apa yang dilakukan Mio Cafelli untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi menurun. Jawabannya yaitu
Yang pertama, melakukan promosi yang menarik pelanggan agar bisa order di kafe ini. Yang kedua, yaitu memperhatikan kondisi keuangan, di mana kami harus akurat dalam mengelola keuangan dan selalu memperhatikan kondisi keuangan yang ada. Dan yang ketiga, menyusun rencana bisnis untuk beberapa bulan ke depan untuk Mio Coffee itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu bekerja sama dengan platform online dalam memasarkan makanan dan minuman yang kami sediakan di kafe. Contohnya, kami mendaftarkan di Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood. Saya, Niwayan Idristini, NPM 1932121148, dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah Mio Coffee menggunakan iklan sebagai media promosi mereka? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Edi, yaitu menggunakan periklanan di sosmed seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk menarik minat konsumen agar mengetahui menu apa saja yang ada di kafe Mio Coffee. Perkenalkan, nama saya Nilo Yunikartika, NPM 1932121518. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa kalian sebagai investor dalam bisnis plan Mio Coffee ini perlu menilai aspek keuangan untuk menganalisis kelayakan bisnis tersebut? Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Eka Cantika Ambarawati, NPM 1932121570, dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Yunikartika, kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa kalian sebagai investor dalam bisnis plan Mio Coffee ini perlu menilai aspek keuangan untuk menganalisis kelayakan bisnis tersebut? Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, dalam menilai kelayakan usaha, aspek keuangan tersebut sangat penting karena aspek keuangan menjadi aspek utama yang harus diperhatikan dalam membuat rencana usaha atau bisnis plan. Dalam bisnis plan Mio Coffee ini, aspek keuangan meliputi modal awal, biaya investasi, modal kerja, hingga aktiva tetap. Aspek keuangan ini digunakan untuk menilai performa dari suatu bisnis secara keseluruhan. Dengan melakukan penilaian aspek keuangan ini, kami sebagai investor dapat mengetahui kelayakan investasi dan mendapatkan gambaran mengenai investasi yang akan kami jalankan, apakah bisa memberikan keuntungan atau tidak, kemudian keuntungannya tersebut maksimal atau tidak. Selain terhindar dari risiko kerugian yang lebih besar, adanya penilaian kelayakan ini membuat kami lebih mudah merencanakan serta meramalkan apa yang akan terjadi pada bisnis kami, yaitu Mio Coffee, di masa yang akan datang atau di masa depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Subarsa Arta, NPM 19321210774. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Mengapa aspek pasar dalam pemasaran dianggap hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah usaha pada Mio Coffee ini? Terima kasih. Perkenalkan, saya Irma Putri Anggraini, NPM 19321212623. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suparsa. Aspek pasar dan pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah usaha Mio Coffee ini, karena aspek tersebut nantinya dapat membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah dan tujuan serta sasaran pemasaran dari produk yang kami tawarkan. Tujuan lainnya yaitu untuk menarik konsumen datang ke Mio Coffee, yang dimana akan menentukan hasil pendapatan dan majunya usaha Mio Coffee ini. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Dea Sinta Oktavena Dewi, NPM 19321211190, dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, kemukakanlah mengapa aspek hukum perlu diteliti serta dianggap penting dan jelaskan dampak apa yang timbul jika salah dalam memberikan penilaian terhadap aspek hukum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Antari, NPM 193121062, akan menjawab pertanyaan Sinta Okta dari kelompok 5. Aspek hukum perlu diteliti karena sangatlah penting, mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi, seperti tanda daftar perusahaan, NPWP, izin-izin usaha, sertifikat tanah, atau surat berharga lainnya.
Adapun dampak yang akan timbul ialah jika suatu hari timbul masalah, maka usaha tersebut harus ditutup atau dibubarkan karena telah menyalahi peraturan di mana dokumen-dokumen pendukungnya tidak sesuai atau ada yang ilegal dan melanggar hukum. Perkenalkan, nama saya Idewa Madenopianti, NPM 19321214559, sebagai penanya bebas, ingin bertanya kepada kelompok 4. Jika misalnya terjadi penurunan pelanggan atau sepinya pengunjung pada kafe, apa yang dilakukan untuk menarik minat pelanggan agar tertarik berkunjung lagi pada kafe? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novi, yaitu untuk meningkatkan minat para pembeli kepada usaha kafe kami, yaitu dengan melakukan pemberian potongan di setiap pembelian. Misalkan konsumen membeli 5 pieces menu, kami akan memberikan sebuah potongan harga. Hal tersebut akan memberikan persaingan terhadap bisnis kami dan tentunya dapat menarik perhatian pelanggan agar lebih merasa senang berbelanja di kafe kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Diah Purnamayanti, NPM 1932121090 dari kelompok 7 sebagai penanya bebas. Saya ingin bertanya, di sini kan kalian menjalankan usaha berupa cat cafe, di mana menggunakan kucing-kucing yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, kucing-kucing tersebut itu kalian adopsi sendiri atau ada yang punya? Nah, apakah usaha kalian ini dalam hal bisnis sudah layak atau belum? Mengingat kalian kan bisnisnya ini tuh juga menggunakan hewan. Bagaimana cara kalian memelihara hewan sekaligus menjalankan bisnis? Coba dijelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Eka Cantika Ambarawati, NPM 193212150 dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Diah. Kalau kami sendiri menggunakan adopsi kucing, mengingat tidak sedikit kucing-kucing yang ditelantarkan atau tidak memiliki pemilik. Jadi, sekalian kami rawat dan juga menjalankan usaha. Kalau dari segi kelayakan bisnis, mengingat kami sudah memakai NPWP, jadi layak secara hukum. Lalu dari segi higienis, kucing-kucingnya sehat dan sudah divaksin. Selain itu, memakai tenaga kerja yang kompeten, sehingga konsumen mendapatkan pengalaman baru, yaitu hangout di kafe dan bermain bersama kucing-kucing. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Alda Sintia Dewi, NPM 1932121320 dari kelompok 5 sebagai penanya bebas. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian dalam menghadapi para pesaing saat Meo Cafe ini sudah resmi dibuka dan beroperasi seperti kafe-kafe lainnya? Terima kasih. Perkenalkan, saya Irma Putri Anggraini, NPM 19321211623. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alda. Cara kami untuk menghadapi para pesaing saat kafe kami telah buka dan beroperasi nanti, kami akan melakukan pelayanan dan pembaharuan dari sistem pemasaran agar bisa bersaing dan mampu membuat konsumen lebih melirik usaha yang kami dirikan dibandingkan usaha sejenis yang ada di area sekitar Denpasar. Dan selain itu, kafe yang kami dirikan ini mempunyai keunggulan, yaitu terdapat kucing-kucing lucu yang nantinya bisa menghibur para konsumen. Dan ini juga masih sedikit adanya kafe kucing yang ada di area Denpasar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Hakiki Widiana Putri, NPM 193212144. Saya dari kelompok 5. Saya sebagai penanya bebas ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu tolong jelaskan seberapa yakinkah kalian dengan usaha yang kalian tawarkan melihat situasi dan kondisi seperti saat ini. Apakah usaha Meo Cafe ini akan bisa diterima dan digemari oleh pelanggan di semua kalangan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya ini Alfa Brianti, NPM 19321211524. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikade Indah Kiki. Pertanyaannya yaitu, tolong jelaskan seberapa yakinkah kalian dengan usaha yang kalian tawarkan melihat situasi dan kondisi saat ini. Apakah usaha Meo Cafe ini akan bisa diterima dan digandrungi oleh orang-orang atau pelanggan dari semua kalangan? Jawabannya, menurut kami amat sangat yakin dengan usaha yang kami tawarkan, yaitu Meo Cafe ini akan amat sangat digandrungi dan diterima oleh pelanggan dari semua kalangan, karena di usaha yang kami tawarkan ini memiliki konsep yang amat sangat unik yang bisa memberikan pelanggan kepuasan, kebahagiaan,
di mana pelanggan bisa bermain berfoto dengan kucing-kucing yang ada di Mio Kafli ini. Di mana kucing-kucing yang ada di Mio Kafli ini sudah kami pastikan diberikan vaksin dan makanan yang sehat, serta kucing-kucing ini bersih dan tidak terindikasi penyakit apapun, sehingga para pelanggan yang datang bisa menikmati pemandangan kucing-kucing yang banyak dan bisa berfotoria, dan juga konsepnya berinstagramable. Jadi akan banyak spot foto di cafe ini bersama kucing di Mio Kafli ini, serta makan makanan minuman yang kami sediakan sudah jelas makanan-makanan yang bersih, sehat, dan juga ber-BPUM. Dan oleh karena itu pelanggan dari semua kalangan bisa menerima dan akan datang untuk berkunjung di Mio Kafli ini. Seperti contohnya pasangan suami istri yang sudah punya anak, di mana pasangan suami istri ini akan mengajak anak-anak mereka untuk berkunjung ke Mio Kafli dan bermain-main dengan kucing-kucing yang ada di Mio Kafli ini. Seperti yang kita tahu bahwasannya anak-anak pasti akan menyukai hewan, terutama hewan seperti kucing, di mana kucing ini kucing tidak liar, dan kucing ini sudah kami pilihkan dan rekomendasikan seperti itu.